Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haservis Printer Tutorial. Langsung saja, ini ada printer Epson L565 yang mana pada kasus saat ini printer customer Haservis Printer ini kasusnya adalah mati total. Seperti yang kita ketahui, printer Epson ini banyak fungsi. Ada scan dan scan ADF, scan sekali banyak, dan ini ada fungsi fax ya, biasanya pakai tombol-tombol yang seperti ini. Cuma printer ini mati total. Untuk langkah pertama untuk memperbaiki printer mati total, teman-teman harus cek dulu dari kabelnya sendiri. Ini ada kabel power. Kita cek terlebih dahulu kabel powernya apakah masih oke atau tidak. Boleh dicek ke printer lain atau kabelnya sendiri yang ditukar. Ini kita cek dulu ya dengan kabel yang ini. Ikan masuk ke dalam colokannya. Kita tes. Tombol powernya di sini ya. Ini masih tidak hidup. Dan kita coba dengan kabel yang lain. Itu langkah pertama untuk mengecek printer ini. Dan ditukar kabelnya. Masih tidak hidup ya. Berarti ini fix kerusakannya ada pada printernya, bukan pada kabel. Untuk printer Epson L565 atau semua tipe printer, kerusakan mati total bisa disebabkan oleh banyak hal ya. Bisa jadi karena korsleting arus pendek, atau bisa jadi memang sudah usia boardnya tidak tahan lagi ya dengan arus yang masuk sebelumnya. Karena itu mari kita bongkar. Yang pertama kita cek dulu pada bagian power supply ya. Bagian power supply ada pada bagian ini. Printernya kita miringkan dulu. Power supply ada pada bagian ini. Ini kita buka terlebih dahulu dan kita ganti dengan power supply yang lain. Bagi teman-teman yang printer ini masih garansi, jangan dibuka sealnya, karena itu jika ini memang mati total bisa digaransikan ke Epson resminya. Jika garansi sudah habis, teman-teman boleh bongkar langsung untuk mengecek kerusakan dari printer. Ini ada satu baut di sini. Ini untuk busa inkpadnya atau busa pembuangan. Caranya teman-teman geser ke sini. Nah, seperti ini. Ini tempat busa pembuangan dari tinta bekas dari penyedotan cartridge ya. Kemudian untuk membuka power supply dari sini, teman tinggal dorong. Ini power supply memang sedikit susah ya untuk bukanya. Biasanya saya dari sini saja buka seperti itu ya, dicongkel. Nah, teman-teman harus punya terlebih dahulu power supply cadangan untuk mengetes printer ini memang rusak di power supply atau bagaimana ya. Kalau ini masih baik, berarti kerusakan ada pada mainboard, atau bisa jadi itu di panelnya sendiri, di panel, di tombol-tombolnya. Kalau tombol-tombolnya rusak ya nggak bisa ditekan tombolnya ya. Ini power supply printer dari L565 juga cabutan. Ini power supply-nya hidup. Kita tes. Kita tes langsung dengan kabel power. Dicolokkan. Masih. Langsung kita teskan printer. Masih tidak hidup ya.
tapi memang kerusakannya tidak pada power supply. Jadi ini power supply yang lamanya kita pasang lagi. Cara pasangnya seperti tadi, seperti kita membukanya tinggal ditekan-tekan seperti ini ya. Maka selanjutnya setelah kita cek power supply masih tidak, berarti masalahnya tidak di power supply, kita lanjut untuk membongkar printernya sendiri. Ini membongkar printer, di sini ada seal dari Epsonnya sendiri atau dari toko. Kita buka satu baut di sini. Ini untuk membuka bagian scannernya ya. Satu baut. Dan ini printer sudah bisa diangkat ya. Tolong dihidupkan dulu flashnya, nanti tidak. Di sini, tolong di sini ambil ke bawah sedikit. Nah di sini ya. Ini adalah fungsinya untuk penutup bagian dari ISF unit dan penutup mainboardnya biar tidak mudah kotor karena debu ya. Cara bukanya kita dorong ke sini ya. Ini sudah terangkat, teman tinggal dorong karena di sini engselnya, teman-teman dorong ke arah sana. Dan jangan lupa ini dicabut kabel fleksibelnya, ambil dari depan sini. Ini kita angkat, akan kelihatan kabel fleksibel, dan yang ini adalah kabel apa ya? Ini kabel groundnya. Cabut kabel fleksibel, tinggal ditarik. Ini groundnya juga ditariknya. Ini teman-teman bisa angkat seperti ini, angkat seperti ini, dan tinggal dicabut. Nah, itu kabel scannernya sudah bisa dilepas. Lihat yang nyangkut-nyangkut. Oke. Untuk mengecek printer ini kerusakannya ada pada bagian mana ya, bisa jadi ada pada panel. Jika teman-teman punya dua printer, maka teman-teman bisa di kanibal-kanibalan dulu. Saya biasanya untuk mengecek biasanya seperti itu ya, atau teman-teman paling tidak punya panelnya untuk membuka mainboard terlebih dulu, apakah mainboard memang bagus atau tidak. Jika kerusakan pada panel itu jarang sekali terjadi ya pada Epson L565 ini. Yang paling sering terjadi ada pada mainboard, karena biasanya itu adalah korsleting dan lain-lainnya. Kemudian kita buka cover yang bagian sebelah kiri. Untuk membuka cover sebelah sini, kita harus buka ini terlebih dahulu. Di sini ada satu baut yang tadi, dan di sini ada satu lagi ya, yang di bawah ini. Dan biasanya pada bagian kabel-kabelan ini, LAN betina nih ya, untuk colokannya biasanya ada
penutupnya teman-teman harus buka dulu supaya nanti tidak patah LAN-nya ya. Kemudian di sini ada 2 baut lagi bagian bawah sini, satu di sini. Di sini. Dan jangan lupa baut yang di bagian sini juga dibuka. Di bagian di dekat panelnya. Oh ya, di sini ada satu baut lagi ya. Ini baut yang tersembunyi di dalam sini. Ini obengnya juga kotak, jadi sedikit susah. Nanti jangan malah dipaksa, malahan nanti bagian yang ini tulangnya patah. Sampai lupa satu baut di sini ya. Di bagian sini sudah terbuka semua. Kita lanjut. Untuk membuka mainboard teman-teman harus lepaskan semua fleksibel terlebih dahulu supaya nanti gampang untuk mengangkatnya. Ini fleksibel head, ini fleksibel sensor home carriage-nya untuk bergerak ke kiri dan ke kanan. Ini fleksibel sensor ISF untuk sensor ISF ya, untuk melihat kertas apa yang masuk, A4 ukuran kertas yang masuk. Ini bagian sensornya. Kemudian di sini ada fleksibel panel. Teman-teman tinggal tarik. Nah, seperti itu ya. Dan ini ada wifi nya, wifi biasanya seperti ini. Kita lanjut untuk membuka motherboardnya. Teman-teman buka satu baut dulu yang di sini. Baut untuk heatsink ya, dan di sini ada satu baut di dalam sini. Dan teman-teman harus buka ini dulu penutup kertasnya untuk sandaran kertas. Kira seperti itu ya. Teman yang belum terbiasa harap berhati-hati, nanti patah dan teman tidak punya gantinya. Ada satu baut di sini. Dan satu baut lagi biasanya ada pada dalam bagian heatsink ini ya, di tengah-tengah. Nah ya, di bagian dalam. Ini saya cari obeng yang kecil dulu untuk buka heatsink ini. Dan kemudian ada satu baut lagi di bagian dalam sini untuk kunci mainboard. Jadi kita harus buka dulu ini. Ini adalah panel LAN-nya. Coba buka semua baut ya, karena semuanya saling terhubung teman-teman. Kita buka port untuk LAN ya. Biasanya ini yang untuk
port telepon. Ini yang port LAN, ini yang port telepon, yang 4 space atau 4 baris. Dan kita buka yang ini. Ini portnya sudah terbuka semua ya. Dan ada satu fleksibel untuk kabel telepon, untuk colokan teleponnya. Ini fungsi untuk ini ya, tombol untuk faxnya. Kemudian jika sudah, ini kita cabut. Ini yang tadi ya, untuk di bagian ini kabel adaptornya. Kemudian ada satu baut di sini, kita buka. Dan kita buka heatsinknya terlebih dulu. Ini baut untuk heatsinknya. Bautnya jatuh teman-teman, bisa diambil. Sini ada bagian yang menyangkut. Nah, di sini ada colokan untuk sensor ini ya. Ini untuk dinamo putaran ini, putaran vertikal. Teman-teman buka terlebih dahulu untuk membuka satu baut lagi. Ini dibuka juga ya teman-teman. Nah, ini colokan yang LAN dibuka juga. Jadi jika semua sudah terbuka, ini bisa diangkat. Pastikan semua colokan-colokan itu sudah terbuka ya. Ini heatsinknya angkat. Dan ini satu baut lagi yang saya maksud tadi, di bagian sini. Dan ini adalah dinamo untuk horizontal ya, untuk menggerakkan hard direct. Kita cabut juga. Ini ada sensor ISO unitnya. Kalau kulkas masuk, ini akan terangkat. Oke, kita kesinikan dulu. Dan di sini ada ini untuk bluetoothnya, kita cabut juga. Wifi nya ya, kita cabut juga. Dan di sini ada sensor timing disk, kita cabut. Nah, kira-kira seperti ini penampakan mainboard dari printer Epson L565. Untuk melihat secara fisik terlebih dahulu, teman-teman harus lihat apakah tidak ada part-part yang hangus. Jika ada part yang hangus, teman-teman patut curigai itu. Dan ini secara fisik oke-oke aja ya. Dan cara saya pribadi untuk mencek mainboard ini masih hidup atau tidak, saya ceknya dengan power supply yang bagus tadi ini, dan dicoba dengan panel yang lain, panel yang bagus ya. Nah, kemudian di sini saya juga punya printer L565 yang bisa saya gunakan untuk tester mainboardnya ya. Yang mana di sini ada panelnya. Saya malas bukanya, jadi saya tempel saja. Nah, seperti ini.
Dan ini kita pasangkan, ini power on nya, dan kita pasangkan power supply ini power supply yang bagus ya. Ini kita cabut dulu kabel supply nya. Nah, kabel ini kita tes power supply ke mainboard yang tadi. Ini untuk membuktikan apakah panel ini bagus, yang panel yang printer servisan kita masih bagus atau tidak. Jangan sampai salah colok, nanti malah korslet. Nah, kira seperti ini. Ini kita colok ke listrik. Kita gantung seperti ini. Kita tes. Udah hidup ya. Berarti ini panel yang sininya masih bagus. Dan ini yang printer yang hidup. Nah, kemudian ini saya bersihkan dulu ya printer tester saya. Tepikan dulu. Pada bagian motherboard, teman-teman lihat, biasanya yang penyebab mati total adalah korsleting, yang menyebabkan ini dua transistor ini short ya, atau putus. Teman-teman coba cabut dua transistor ini. Ini printernya sudah mati, jadi teman-teman jangan takut untuk membuka-buka part-partnya ya. Sudah mati, jadi ini kita cabut dua transistor ini. Jika dua transistor ini kita cabut, dia hidup, berarti ada kemungkinan itu short pada bagian head yang menjadi penyebab matinya printer. Jadi kalau misalkan teman-teman ganti dengan mainboard baru, sedangkan headnya short, mainboard baru pun akan langsung mati total teman-teman. Jadi ini kita coba cabut. Kalau biasanya juga kalau short itu yang ketika diganti dengan head baru pun, ketika short emang di head itu yang kena adalah fuse ya. Ada tulisan F1 biasanya. Bagiannya kecil-kecil, mana yang F? Di bagian belakang. Yang di sini ya. Nah, di sini ini adalah isi powernya, sedangkan yang ada tulisan F itu yang ini F1. Jika itu memang sumber kerusakan ada pada head yang short, itu akan terlempar ke sini untuk tahanan IC powernya. Jika ini sudah jebol, berarti IC powernya rusak. Jadi teman-teman otomatis harus ganti IC power, ganti fuse, dan ganti transistor. Yang mana biaya untuk mengganti itu teman-teman lebih baik beli mainboard baru. Jadi ini kita cabut yang dua ini langsung saja. Teman-teman tinggal patah-patahkan seperti ini. Kalau sudah mati total, biasanya ini adalah penyebabnya. Ini kita tes. Ini kita pasangkan. Ini untuk ke panel ya. Dan ini kita pasangkan untuk power supply. Jadi kita pasang untuk tes hidup dulu, itu yang dua ini dulu cukup. Kita colokkan ini. Kita tes. Nah, di sini teman-teman bisa lihat powernya hidup ya. Tadi hidup sebentar. Itu karena dia langsung mati dikarenakan panelnya tanpa ada yang lain ya. Nah, di sini hidup ya. Dia hidup sebentar. Berarti itu sumber kerusakannya memang ada pada transistor ini. Yang pastinya transistor ini sudah short. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana ya
Untuk mainboard ini apakah harus diperbaiki atau langsung diganti saja? Ini setelah transistornya saya cabut, printernya hidup teman-teman. Nah, jika saya pribadi sesuai dengan pengalaman, saya juga sudah pernah untuk ganti-ganti komponen ini. Karena komponen-komponen printer ini yang pasti-pasti saya ya, biasanya yang diganti ini adalah transistor, ada fuse dan IC power. Saya sudah pernah mengganti ketiga ini IC power, ini fuse pada bagian sini, dan transistornya 2 buah. Akan tetapi itu kemungkinan oke-nya itu adalah 50-50 teman-teman, karena tidak semuanya pasti ada di tiga komponen itu, bisa jadi di IC yang besar ini. Jadi untuk memikirkan risiko, alangkah lebih bagusnya teman-teman langsung saja ganti mainboardnya dengan mainboard yang baru. Kenapa? Teman-teman nantinya dengan memikirkan risiko, teman-teman nantinya ruginya bukan masalah uang ya. Teman-teman bisa saja beli IC power ini misalkan 200.000 dan fusenya 50.000 dan transistornya 40.000 sekian. Teman-teman bisa saja untuk membeli itu, tetapi nanti teman-teman jika ini baik maka oke, printer bisa dipakai. Dan jika ini rusak gimana? Teman-teman rugi uang dan rugi waktu yang terutama, karena servisan biasanya perlu waktu yang cukup cepat ya, apalagi ini printer kantoran dan printer yang sangat dipergunakan oleh usernya. Jadi kalau saya lebih baik saya untuk mengganti partnya langsung mainboard. Pada bagian printer ini, kabar gembira untuk teman-teman yang mempunyai printer ini masih perawan ya, atau masih belum pernah dibuka. Apalagi kita ketika membuka printer ini tadi masih dalam keadaan bersegel. Kabar gembiranya adalah jika printer masih bersegel ini seperti masih ada seal Epsonnya, berarti head ini sangat kemungkinannya untuk short itu sangat kecil ya. Biasanya yang head yang short itu adalah dikarenakan karena pernah dibuka atau sudah pernah dicuci headnya. Jadi itu kabar gembira bagi yang belum pernah membuka head printer ini. Kemungkinan dia short ada, akan tetapi itu sangat kecil. Dan yang satu lagi teman-teman, jika headnya ini terbukti sudah oke dan bisa dipakai, teman-teman juga harus perhatikan kabel fleksibelnya, apakah tidak ada yang patah atau ini biasanya terkelupas ya untuk di bagian colokan ke mainboardnya sendiri. Jadi bagi teman-teman yang bingung untuk cara menghidupkan mainboard ini, saya sarankan hanya untuk mengganti mainboardnya itu di pasaran marketplace-nya anggarannya 400.000 dan yang paling mahal itu saya lihat 600.000. Teman-teman tidak perlu beli baru karena printernya juga bekas, nggak perlu beli baru. Beli saja mainboard cabutan itu di anggaran 400.000-an. Jika teman-teman ganti transistor juga lebih baik, teman-teman bisa lebih murah, akan tetapi saya tidak tanggung jawab jika ada kerusakan yang lainnya dan itu buang waktu teman-teman. Jadi di sini saya tidak ambil risiko, saya langsung ganti saja dengan mainboard yang baru. Dan kebetulan bukan mainboard baru ya, saya punya printer Epson yang tadi yang saya lihatkan tadi itu mainboardnya masih oke dan saya ganti. Kita coba untuk pemasangan mainboard printer yang tadi ya. Nah ini mainboard yang tadi ya, dan ini mainboard pada printer yang tadi yang udah saya cabut. Langsung aja kita pasangkan, sama caranya dengan cara membukanya, cuma kita balikan ya. Kita pasang. Perhatikan di sini ada dudukannya, jangan sampai hilang dudukan.
Pasang dulu yang di bagian bawah-bawah sini, karena nanti ketika sudah boardnya dibuatkan akan sulit untuk memasang ini. Dinamo, ini power masuknya. Panel, ini sensor, dua fleksibel di sini, dan oh ya, ini wifi nya. Nah teman-teman, di sini tes hidup dulu apakah ini hidup atau tidak. Kita colokkan kabel powernya. Dan ini jangan lupa ditempel seperti ini ya, supaya groundingnya benar-benar dekat ke carrier-nya. Sini hidup ya. Nah, tapi ini langsung akan error dikarenakan scannernya tidak terpasang dan ada beberapa yang belum terpasang. Kita matikan dulu. Berarti ini membernya oke dan hidup. Jika teman-teman ganti ini juga bisa, tapi saya tidak mau ambil risiko, ganti ininya saja. Lebih baik juga, lebih murah. Saya pikirkan bukan risiko habis-habis uang dan habis-habis waktu aja ya, tetapi juga masa kedepannya. Setelah kita pasang ini, kita coba pasang dengan scanner. Ini kita pasang satu baut di sini dulu biar groundingnya sempurna. Kita tes pasang scannernya ya. Scanner. Jadi teman-teman dites dulu pasang scannernya, apakah setelah semua terpasang tidak ada error atau fatal error. Coba hidupkan lagi.
di sini ada printer error 0xEA. Ya di sini saya kelupaan ya, karena di bagian sini ada satu dinamo yang belum saya colok. Itu dinamo yang horizontalnya teman-teman. Ya maklum ya teman-teman, hari juga udah malam teman-teman. Ini kita colok. Oh, jangan lupa dicabut dulu powernya. Udah dicolok, scannernya udah oke ya. Berarti 0XA itu fatal error biasa ya. Coba depan lagi. Ini udah ya. Nah di sini udah ready ya. Kita lihat sampai printer ini benar-benar ready. Berarti itu sudah bisa untuk dipakai. X9E. Nah, untuk teman-teman yang memiliki kasus dengan 0x9e ini tidak ada hubungannya dengan member yang kita tukar tadi ya. Ini adalah kerusakan pada spare part yang lain. Jadi bisa jadi ini ada pada bagian scanner, bisa jadi ada pada bagian mekanik ASF dan pada bagian dinamo yang lainnya. Yang jelas pada member yang sudah kita tukar tadi itu membernya sudah oke, sudah kita tes dengan printer yang sebelumnya, dan itu membernya oke. Kemudian untuk kasus 0x9e ini mungkin akan kita bahas pada video selanjutnya. Yang jelas untuk printer kasus mati total Epson L565 setelah kita atasi dan printernya sudah hidup dengan cara mengganti mainboard, dan bisa juga dengan cara mengganti transistor ini. Tetapi saya tidak ganti karena tidak mau ambil risiko seperti yang saya bilang tadi. Dan bagi teman-teman yang biasanya kasusnya mati total, emang kerusakannya pada mainboard, setelah ganti mainboard biasanya printernya akan normal, langsung bisa dipakai lagi. Mungkin hanya itu video tutorial untuk menghidupkan printer ini yang mati total Epson L565. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.